Baitul Ma'mur adalah tempat, ya bahasa kitanya tawaf ya, tempat kiblatnya para malaikat yang di atas langit. Mereka tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ketika Nabi sampai di langit ketujuh, Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam turun ke muka bumi dengan cerita yang sangat panjang sampai akhirnya beliau bertemu dengan Siti Hawa, dan akhirnya Nabi Adam berkata, "Ya Allah, kalau di langit kemarin di surga ada Baitul Ma'mur, bisa tempat tawaf, tempat munajat, Baitul Ma'mur. Kalau aku ingin bermunajat kepadamu ya Allah, ingin salat dan sebagainya dan seterusnya, kemana aku menghadap? Kemana aku menghadap? Kalau di langit kan kiblatnya di langit adalah Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ini yang mana kiblatnya ya Allah?" Kata Nabi Adam. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membuat Baitullah. Dan Baitullah itu selurus ya, sejalur garis lurus ke atas. Apa namanya? Vertikal apa ya? Naik ke atas, sejalur lurus dengan Baitul Ma'mur yang ada di atas langit sana. Di langit ketujuh yang Nabi Adam bersandar di sana. Satu garis lurus Baitul Ma'mur. Baitullah dengan Baitul Ma'mur. Wallahu alam ya. Di kitab-kitab itu dicerangkan, kalau ada burung sakit, burung nih ya sakit, maksudnya burung di Mekah, entah burung pipit, entah burung merpati atau burung apa, mereka itu akan masuk ke dalam Ka'bah, bukan masuk ke dalamnya ya, melewati di atas Ka'bah, tetapi tidak melintas. Jadi subhanallah ya, yang saya perhatikan itu nggak ada si burung itu ibarat kata nubruk begini Ka'bah. Ini Ka'bah umpama ya, Ka'bah, kemudian burung itu not begitu garis lurus nubruk, enggak. Dia kalau masuk ini meliung ke kanan atau meliung ke kiri. Meliung ke kanan atau meliung ke kiri. Nah, di dalam kitab dikatakan, kata ulama, burung yang masuk ke Ka'bah tadi lalu meliung ke kanan atau meliung ke kiri itu burung yang sakit. Burung-burung yang sakit. Apabila masuk ke sana lalu dia keluar, sembuhlah sakitnya. Tidak ada yang melintas langsung, itu tidak ada. Karena kalau melintas langsung ya itu dia tubruk. Dan ada yang mengatakan, ada yang bertanya, itu saya lihat di YouTube-nya Kang Arman. Arman kan Alman tuh yang di YouTube. Orang Indonesia tinggal di Mekah. Katanya ada yang bertanya, selama perang Israel dengan Iran dengan Israel, apakah ada rudal melintas di Mekah? Apakah ada melintas di Mekah? Di Mekah dikatakan tidak ada. Di Mekah itu adalah tempat yang dijaga. Jangankan ibarat kata rudal, pesawat aja nggak ada lewat di atas Ka'bah, nggak ada lewat di atas Mekah, itu nggak ada. Jangankan pesawat, orang non muslim aja nggak boleh masuk ke tanah suci Mekah itu. Jadi bandara yang ada di Saudi itu ada yang ada di Jeddah, Dammam, Doha, di apa namanya itu, Taif, di situ ada bandara. Kalau di Mekah nggak ada bandara, nggak boleh dilintasi oleh pesawat. Dijaga kehormatan Ka'bah tadi. La ilaha illallah. Ini dengar-dengar katanya bandara sudah dibuka ya, kecuali Qatar. Jadi seluruh penerbangan normal, entah sudah gencatan senjata belum apa ini, Iran dengan Israel. Jadi yang mau berumrah ya mungkin sudah bisa. Sudah bisa, ini sudah dengar-dengar katanya sudah ada yang berangkat tadi. Sudah normal katanya. Wallahu alam. Baiklah ya.
Disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, suatu hari beliau keluar, ini Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Abdullah, suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah beliau, masuk ke masjid, menjumpai kami. Lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Pernah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Jadi umat-umat Nabi itu banyak. Nabi Adam, Nabi Idris, terus banyak umat. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad umat-umat nabi-nabi zaman dulu. Lalu kata Nabi Muhammad, aku melihat ada umat yang sangat besar sekali, memenuhi ufuk. Saking banyaknya umat ini ya, dari ufuk-ufuk, ibarat kata itu dari timur ke barat penuh manusianya, ufuk-ufuk. Lalu Nabi bertanya, siapa yang punya umat ini? Maka dikatakan itu adalah umatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya ada yang mengatakan umat Nabi Musa yang masuk surga itu adalah umat yang terbesar nomor 2 setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Israel nih ya, yang mereka masih beriman dengan Nabi Musa, berpegang dengan kitab Taurat yang asli, Bani Israel nih ya, mereka masuk surga. Mereka Islam, mereka masuk surga. Walaupun agama mereka Yahudi, asalkan mereka tetap beriman kepada Nabi Musa, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan kitab Taurat dan isinya. Kalau beriman dengan kitab Taurat dan isinya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah berarti beriman, dan tidak pernah merubah-rubah kitab Taurat tadi. Mereka masuk ke dalam surga kalau mati. Tapi Yahudi yang sekarang adalah mereka telah merubah kitab Taurat yang asli, dan kebencian orang Yahudi kepada orang Islam itu sangatlah luar biasa. Sangatlah luar biasa. Nah, itu Yahudi. Begitu juga Nasrani, umat Nabi Isa. Apabila Nasrani itu beriman kepada Nabi Isa, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi Allah, bukan anak Tuhan ya. Nabi Isa itu dianggap, diakui sebagai utusan Allah, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, apalagi Tuhan. Anak saja nggak diakuin, apalagi Tuhan. Beriman dengan kitab Injil yang asli, meninggal dalam keadaan seperti itu, masuk surga. Tapi kalau seandainya mengakui bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, bahkan menjadi Tuhan, kitab Injilnya dirubah, maka ini sama halnya dengan orang-orang Yahudi yang telah mengingkari Nabi Musa. Mengingkari Nabi Musa sampai mereka mengatakan Uzair ibnullah. Kalau Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Kalau orang Nasrani, Isa anaknya Allah, anaknya Tuhan. Nah, orang yang sudah seperti itu, mau agama Yahudi, agama Nasrani, maka mereka mempunyai iman telah menjadi batal. Batallah imannya. Tapi kalau yang masih beriman sampai meninggal, mereka masuk surga. Dalam hadis ini ya tadi Nabi Muhammad diperlihatkan dengan umat yang banyak sekali. Dari ufuk ke ufuk, Nabi kita bertanya, umat siapa ini? Lalu dikatakan itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadis Imam Bukhari. Nah, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa umat yang terbesar, nomor 2 terbesar setelah Nabi kita, umat Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Musa. Nah, namun sekarang apabila ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, maka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya,
Semuanya wajib beriman. Nah, dalam riwayat yang panjang dikatakan, nih riwayat yang panjang, kalau tadi kan pendek nih ya. Riwayat yang panjang, riwayat Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,